Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai topik hormon dan irama sirkadian. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah sistem endokrin. Untuk itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai silabus mata kuliah sistem endokrin. Nah, seperti yang dilihat di layar, bahwa mata kuliah sistem endokrin ini merupakan bagian dari mata kuliah yang diajarkan pada peminatan ilmu faal prodi Magister Ilmu Biomedik. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS, kemudian statusnya adalah wajib pada semester 2 setelah mahasiswa mendapatkan kuliah biologi manusia. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari aspek dari sistem endokrin, mulai dari tingkat sel, kemudian sampai ke klinis dan juga patofisiologi. Mahasiswa akan belajar berbagai macam jenis hormon dan bagaimana fungsinya di dalam tubuh. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari hubungan dengan eh, ilmu-ilmu yang sekarang banyak diteliti, misalnya mengenai miokin, ya, kemudian mengenai irama sirkadian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kuliah ke-14. Jadi, topiknya adalah hormon dan irama sirkadian. Di sini dapat dilihat untuk CPNK 14, memahami dan mengaplikasikan konsep teoritis serta menganalisis permasalahan-permasalahan terkait hormon dan irama sirkadian. Untuk materi dan metodenya dapat dilihat pula ini dari materinya itu ada 14 topik dari macam-macam hormon sampai ke irama sirkadian. Untuk proses pembelajarannya dengan ceramah, diskusi, presentasi, dan juga ada praktikum. Interaksi dengan mahasiswa, jadi tipenya adalah blended learning, terdiri dari sinkron dan asinkron. Untuk sinkron, ini tatap muka secara daring dan luring, berupa kuliah, presentasi materi, dan presentasi jurnal oleh mahasiswa, praktikum, dan diskusi. Sedangkan asinkron, kami memberikan penugasan, dan mahasiswa bisa mengakses sumber bacaan dan video pembelajaran di LMS Elo. Juga ada pembuatan laporan praktikum yang disubmit di LMS Elo. Untuk metode asesmennya, kami menggunakan evaluasi aktivitas partisipasif, ya, jadi kehadiran dan pengumpulan laporan praktikum ini 10%. Kemudian presentasi materi dan jurnal, ini terdiri dari kemampuan presentasi, kemudian pemahaman materi, dan nanti bagaimana menjawab pertanyaan berdasarkan materi dan jurnal yang dipresentasikan. Ini masing-masing 20%. Kemudian ada evaluasi kognitif berupa kuis, UTS, dan UAS. Sehingga total nanti 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi teman-teman, kita akan membahas dan berdiskusi tentang hormon dan irama sirkadian ya sebagai kuliah yang ke-14 dari sistem endokrin. Lalu bagaimana jika misalnya ketika kita biasa tidur jam 10 malam, kemudian terpaksa begadang ya sampai jam 12 atau jam 1. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya. Dan bagaimana pula apabila pada malam hari ya kita kemudian makan ya karena lapar. Bagaimana efeknya terhadap tubuh kita? Bagaimana efeknya terhadap hormon-hormon yang ada di tubuh kita? Dan sampai nanti jangka panjang itu apa yang efeknya? Ya, untuk capaian pembelajaran merupakan sub CPMK 14. Jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep teoritis mengenai hormon dan irama sirkadian, kemudian mampu menganalisis hubungan sekresi hormon dengan irama sirkadian, dan juga mampu mengevaluasi kondisi yang dapat mengganggu irama sirkadian serta dampaknya pada kesehatan. Jadi silahkan ya, di sini bisa sekalian mengevaluasi nih diri kita sendiri ya, apakah pernah mengalami gangguan irama sirkadian atau tidak ya. Kalau di biologi manusia tentunya teman-teman ini sudah mempelajari mengenai
tidur ya, kemudian menstruasi, kemudian hormon ya, kadar hormon ya yang berfluktuasi dan tahapan tidur. Nah, mungkin ini beberapa dari banyak contoh ya sebenarnya mengenai irama sirkadian ya. eh Nomor berapa saja dari contoh ini yang merupakan irama sirkadian? Ya, silahkan ada yang bisa menjawab. Oke, ya. Ya, jadi kata kuncinya ya adalah berulang dalam waktu 24 jam. Ya, jadi nomor satu, kemudian nomor tiga dan empat ini fluktuasi harian. Ya, ini berarti iramanya itu berulang dalam waktu 24 jam. Ini adalah irama sirkadian. Ya, sedangkan yang berulang lebih dari 24 jam ya siklus berulangnya ya misalnya menstruasi ini disebut irama infradian ya. Sedangkan ketika siklus itu kurang dari 24 jam, misalnya ketika tidur malam ya, ada beberapa kali REM dan non-REM itu naik turun ya siklusnya. Itu artinya irama ultradian ya. Jadi irama-irama di tubuh kita itu memang berbagai macam ya, tetapi yang terutama adalah irama sirkadian. Ya. Kira-kira apa lagi irama di tubuh kita yang menunjukkan perulangan dalam 24 jam? Ada yang bisa menjawab? Ya, tadi ya sudah kita singgung ada suhu tubuh ya, kemudian tekanan darah ya, kemudian hormon-hormon lain itu ternyata juga memberikan irama ya di dalam 24 jam. Ya. Nah, jadi irama sirkadian utama tadi adalah irama sirkadian ya yang berulang 24 jam ya dan di sini sifatnya internal walaupun dipengaruhi oleh kondisi eksternal ya dan untuk karakter lainnya ya bahwa irama ini ya berperan di dalam regulasi pola tidur misalnya ya perilaku makan kemudian sekresi hormon tekanan darah dan suhu tubuh ya seperti di gambar ini ya ada waktu-waktu yang suhu tubuhnya itu paling rendah. Ya. Ada waktu-waktu misalnya kekuatan ototnya itu paling tinggi, ya. Atau ada waktu-waktu melatoninnya tinggi. Ya. Nah, ini akan berulang dari hari ke hari dengan periode perulangan 24 jam. Jadi gambarannya seperti gelombang ini ya, ada naiknya, ada turunnya, ada peak, ada lembahnya, ya. Oke. Ya, jadi bagaimana eh, peneliti atau ilmu tentang jam biologis internal ini berkembang ya. Yang pertama kali diamati adalah pada tanaman mimosa atau tanaman putri malu ya. Nah, ketika diamati ya bahwa pada malam hari itu daunnya mengatup atau menutup, sedangkan pada siang hari membuka ya. Nah, menjadi pertanyaan apakah ini hanya karena ada enggaknya cahaya atau hal lain ya. Sehingga tahun 1729 ini ada peneliti di Morong ya. Ini meletakkan tanaman mimosa ini pada lingkungan yang gelap ya. Jadi tidak ada cahaya luar yang mempengaruhi ya dan diamati ya perilakunya. Nah, ternyata pola menutup dan membukanya itu ya tetap bertahan ya. Jadi seperti ritme yang ketika masih ada gelap terang. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa di dalam mimosa itu ada jam biologis internal ya yang bersifat otonom bahkan ketika lingkungannya tidak berubah atau konstan ya. Nah, ini menjadi awal ya bagaimana pada hewan dan manusia ya. Dan penelitian mengenai jam biologis itu terus berlanjut ya menjadi suatu hal yang menarik ya sampai tahun 2017 ada penghargaan pada tiga peneliti yang menemukan mekanisme jam internal ya. Bagaimana mekanisme molekuler di dalam sel itu mengontrol irama sirkadian. Ini hal yang ternyata bukan hanya fenomena secara makroskopis ya, tetapi secara seluler ya, molekuler ini juga terjadi. Ya. Ada pertanyaan ya, mengapa irama sirkadian ini merupakan hal yang penting dalam fisiologi fungsi normal tubuh kita? Ya,
Jadi bisa dibayangkan ya, kalau nggak ada itu apakah akan mengganggu fungsi tubuh gitu ya. Irama sirkadian ini merupakan salah satu pengontrol ya yang membuat kita mengantuk atau terjaga ya. Sebaliknya ya, kalau siklus tidur dan bangun ini terganggu, ya misalnya gelap terangnya tidak terganggu, tetapi kita begadang dan sebagainya, maka akan dapat mengganggu irama sirkadian lain di tubuh. Lalu yang kedua, keseimbangan sistem saraf otonom, ya simpatis, parasimpatis, ya. Ketika malam hari itu cenderung dominan parasimpatis atau istirahat, ya. Lalu ada regulasi metabolisme dan suhu tubuh. Nah, kira-kira metabolisme kita lebih tinggi siang atau malam? Ya, betul. Ya, jadi metabolisme tubuh kita itu akan lebih tinggi pada pagi siang hari daripada malam hari. Karena pada siang hari ya itu dianggap oleh tubuh kita sebagai waktu untuk beraktivitas. Jadi ada metabolisme yang meningkat ya. Kemudian malam hari itu waktu untuk istirahat ya, sehingga metabolismenya akan menurun karena kondisi istirahat. Ya, kemudian yang keempat, nah ini yang akan kita bahas lebih dalam ya, regulasi sekresi hormon. Ada hormon-hormon yang naik atau meningkat pada malam hari dan ada yang meningkat atau naik pada pagi siang hari. Irama sirkadian tubuh kita itu sebenarnya hasil sinkronisasi jam biologis internal ya tadi yang ada di sel molekuler dengan lingkungan atau Zeitgeber. Juga ada istilah central clock pacemaker ya yang mengontrol semua jam di tubuh kita diperankan oleh suprachiasmatic nucleus di otak. Kemudian jam perifer ini yang ada di sel jaringan dan organ perifer ya misalnya di otot ya, kemudian ada di eh, apa hati, hepar, jaringan lemak dan sebagainya. Kemudian ada Zeitgeber, istilah Zeitgeber ya, ini adalah eh, timekeeper, petunjuk irama dari lingkungan. Misalnya lingkungan kita itu berubah dari gelap dan terang, ya, itu adalah petunjuk untuk jam biologis kita, ya. Kemudian non-photic Zeitgeber ini petunjuk lingkungan selain cahaya, misalnya siklus bangun tidur kita, waktu makan, kemudian kapan kita bertemu dengan orang lain, ya. Kemudian kapan kita beraktivitas fisik, ya itu akan memberikan petunjuk juga ke irama sirkadian tubuh kita. Kemudian entrainment ini istilah yang jangan sampai salah dengan entertainment ya. Jadi entrainment ini adalah sinkronisasi antara irama biologis internal dengan irama eksternal ya atau petunjuk dari lingkungan eksternal Zeitgeber. Ya. Di dalam tubuh kita, ya di dalam tubuh kita itu jamnya ada yang eh, sifatnya sebagai jam sentral dan perifer ya. Jadi misalnya kita melihat irama di tubuh kita adalah suatu orkestra ya, maka jam sentral ini adalah dirijen, kemudian jam di jaringan perifer atau sel di perifer itu adalah pemain musiknya ya. Dan kedua jenis jam ini ya, ini nanti akan istilahnya senantiasa berkomunikasi agar seirama antara yang menginstruksikan ya dengan yang nanti berada di perifer atau yang tadi pemain musik ya, dirijen dan pemain musik. Sehingga nanti tubuh kita akan seirama untuk fluktuasi di dalam 24 jam. Entrainment ya dan sinkronisasi itu apa? Ya, entrainment tadi sudah kita singgung, sinkronisasi jam internal dengan stimulus eksternal. Nah, mengapa penting ya? Nah, karena kalau tidak sesuai nanti bingung ya. Di luar gelap, tapi kita misalnya harus aktivitas. Padahal ketika gelap, ya tubuh itu sebaiknya istirahat misalnya ya. Jadi harus sesuai. Kemudian terdiri dari photic Zeitgeber dan non-photic Zeitgeber. Kalau photic Zeitgeber ini berupa petunjuk lingkungan cahaya. Ya, jadi merupakan suatu petunjuk lingkungan yang terpenting untuk SCN, ya, tetapi bukan satu-satunya.
Ini sinyalnya masuk melalui mata, kemudian nanti sampai ke SCN. Kemudian non-photic Zeitgeber ini sinyal selain cahaya itu juga berperan, ya. Misalnya tadi sinyal bangun tidur, aktivitas fisik, kemudian pertemuan sosial ya dengan orang lain, ya atau interaksi sosial dan makan. Ya, ini melalui jam perifer, kemudian nanti akan berkomunikasi dengan jam sentral. Ya. Nah, sinkronisasi ya ini eh, akan dipengaruhi ya oleh Zeitgebernya ya. Gangguannya tentu saja kalau Zeitgebernya itu tidak sesuai ya dengan yang ada di internet ya, tentu saja akan membuat irama menjadi tidak sinkron. Ketika sesuai ya irama dari internal dengan lingkungan luar, maka akan terjadi circadian alignment. Sebaliknya kalau tidak sesuai, terjadilah circadian misalignment ya. Nah, gambarannya seperti ini. Di sini ada tergambar ya central clock misalnya ketika siang hari ini naik, kemudian ketika malam hari turun ya. Kemudian untuk cahaya ya atau siklus tidur di sini malam hari tidur. Ya. Nah, di perifer di sini ketika siang hari itu ada aktivitas fisik, kerja atau makan sehingga naik ya, kemudian malam hari istirahat turun. Jadi sinkron ya antara jam sentral dan perifer untuk kenaikan dan penurunannya. Ya. Jadi circadian alignment ya. Kalau terjadi circadian misalignment di sini ya, ketika siang hari tidur ya sehingga malah fluktuasi atau kenaikan di SCN itu akan turun ya ini ya. Jadi tidak setinggi ketika terjaga ya. Bahkan ketika malam hari ya yang harusnya tidur itu ada artificial light sehingga menumpulkan irama dari SCN pula ya. Nah, aktivitas fisik kemudian ada cahaya juga, ada makanan ya yang harusnya pada kondisi terang ya dilakukan pada malam hari ya itu nanti akan menyebabkan polanya berubah ya akan ada kenaikan di waktu yang seharusnya turun jadi ini tidak sinkron antara jam sentral dan jam perifer ya dan tidak sinkron pula antara jam internal dengan yang di luar ya jadi menimbulkan suatu uh, kontradiksi optimal fungsi di tubuh kita. Apa yang terjadi apabila jam sirkadian internal tubuh ini tidak selaras dengan jam eksternal atau yang tadi kita baca ya circadian misalignment. Jadi ketika ada kegiatan yang seharusnya pada saat siang hari misalnya dilakukan pada waktu malam ya atau mutasi pada gen irama sirkadian ini akan menyebabkan suatu gangguan atau ketidaksinkronan jam biologis tubuh kita. Ya, iramanya akan tidak sinkron. Yang banyak penelitian ya menemukan bahwa gangguan irama sirkadian itu berhubungan dengan munculnya metabolic syndrome. Ya, misalnya peningkatan resiko obesitas, hipertensi, hiperglikemi, kemudian ada insulin resistan dan status proinflamatory atau peradangan di dalam tubuh kita. Yang pada akhirnya ini akan meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler. Nah, untuk penyebabnya secara mekanisme apa ya? Jadi di sini terkait pula dengan gangguan siklus tidur bangun. Jadi tidur itu istilahnya punya fungsi ya, misalnya untuk regenerasi, untuk pembersihan otak dari sampah-sampah metabolik dan sebagainya seluruh tubuh. Lalu gangguan metabolisme ya. Tadi kita sudah menyepakati ya bahwa metabolisme tubuh itu lebih rendah pada malam hari. Nah, kalau asupan makan itu terjadi pada malam hari, maka kalorinya akan cenderung lebih bersisa ya atau berlebihan dan disimpan dalam bentuk lemak atau lipogenesis meningkat. Kemudian sistem otonomnya tidak seimbang ya, yang kalau malam hari itu seharusnya istirahat menjadi
ready atau simpatisnya yang dominan. Ya. Dan terakhir ini yang mungkin kita akan lebih jauh bahas mengenai gangguan sekresi hormon yang secara normal itu ada iramanya ya secara sirkadian, tetapi kalau irama sirkadian terganggu tentu saja sekresi dari hormon itu juga akan terganggu. Nah, yang pertama mengenai melatonin. Jadi melatonin ini punya karakteristik dihambat oleh adanya cahaya dan distimulasi ketika kondisi gelap, ya. Dan melatonin dihasilkan oleh pineal gland akan mempengaruhi SCN, ya, untuk mengatur irama internal, ya, secara sentral. Nah, kita lihat di sini ada pola sekresinya yang meningkat ketika gelap dan menurun ketika terang, ya. Dan melatonin ini masih ingat ya pelajaran mengenai fisiologi tidur, termasuk yang promoting sleep, ya. Artinya yang dia kalau bekerja itu akan meningkatkan rasa kantuk dan nanti tidur, ya. Jadi meregulasi siklus bangun dan tidur. Ya, ternyata melatonin ini mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan, dan juga meregulasi sistem imun. Tentu saja kalau kadar melatoninnya tidak optimal, fungsi-fungsi ini akan terganggu. Kemudian ada pertanyaan bagaimana irama normal sekresi hormon itu terjadi di tubuh kita dan bagaimana apabila irama sirkadian itu terganggu, ya. Oke, kita bahas dari yang pertama melatonin dan kortisol, ya. Nah, kortisol ini mempunyai puncak pada pagi hari dan rendah pada malam hari, ya. Dan kadar puncak pada pagi hari ini sebagai antisipasi tubuh terhadap stres atau aktivitas yang meningkat pada pagi hari. Kemudian kaitannya dengan melatonin pada malam hari, kortisol sekresinya dihambat oleh melatonin. Jadi apabila misalnya begadang ya, kita begadang, melatoninnya tidak naik, maka kortisol tidak ada yang menghambat sehingga mungkin kadarnya juga akan naik di malam tersebut, ya. Nah, efeknya apa ya kalau kortisol ini meningkat, maka akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah, lipogenesis, dan juga peningkatan respons simpatis atau vasokonstriksi. Nah, ini kaitannya dengan nanti resiko obesitas dan hipertensi. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa ada fluktuasi irama sirkadian ya dari hormon pertumbuhan. Di mana hormon pertumbuhan naik ketika tidur malam hari, ya. Nah, kalau tidak tidur itu nanti kenaikannya tidak ada, dan ketika tidur siang itu juga naik di sini. Nah, menunjukkan ya bahwa eh, tidur ya itu berpengaruh pada sekresi dari hormon pertumbuhan. Ya. Nah, kalau hormon pertumbuhan ini terganggu, ya maka fungsi-fungsinya juga terganggu. Misalnya fungsi pertumbuhan, regenerasi, ya, dan juga fungsi lipolisisnya menurun sehingga tubuh cenderung menumpuk dalam bentuk lemak, ya, menumpuk eh, energi yang berlebih dalam bentuk lemak. Kemudian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya kondisi siang malam, tapi kondisi tidur itu juga berpengaruh terhadap sekresi hormon, ya. Ketika siang hari dia meningkat juga ya hormon. Hormon ini akan optimal atau paling tinggi pada pagi hari. Nah, ini pola ini terutama pada pria yang masih muda ya. Ketika usia sudah lanjut, maka fluktuasinya akan melemah ya. Kemudian ada gangguan ya yang terjadi ketika kurang tidur ya. Jadi ini penelitian yang hitam ini kurang tidur dan yang putih ini cukup tidur ya. Jadi ketika cukup tidur fluktuasinya ketika pagi hari itu peaknya terjadi. Nah, ketika kurang tidur peak testosteron pada pagi hari menjadi melemah ya, jadi kadarnya turun. Ya. Nah, padahal testosteron ini memiliki fungsi reproduksi, metabolisme, ya, anabolik terutama memicu sintesis protein, ya, sehingga penurunan kadar testosteron ini akan meningkatkan resiko kelebihan kalori yang disimpan dalam bentuk lemak atau lipogenesis yang meningkat. Ya.
Nah, ini adalah mini quiz ya, silahkan untuk bergabung dan nanti kita akan mendiskusikan jawaban di eh, layar ya, presentasi ya. Nah, untuk mini quiz ini nanti akan masuk juga ke asesmen, jadi sekitar 10% ya penilaian di mata kuliah sistem endokrin akan diambil dari nilai mini quiz. Ya, oke. Baik, jadi di sini sudah ada pertanyaan hormon apa yang meningkat saat tidur nyenyak dan berperan dalam metabolisme lemak. Ya, di sini dari 10 mahasiswa, 11 mahasiswa maaf, ini yang benar 3 mahasiswa ya. Nah, hormon apa yang meningkat saat tidur nyenyak dan berperan dalam metabolisme lemak? Silahkan, yang mana? Izin menjawab dokter, Ya. jawabannya adalah growth hormone gitu. Oke. Ya, jadi memang jawabannya benar ya, growth hormone. Nah, jadi termasuk yang 3 menjawab benar ya. Jadi kalau tidur malam terganggu, nanti growth hormonnya berkurang ya. Nah, di sini ada kasus mahasiswa tingkat akhir sering bergadang mengerjakan tesis. Silahkan. Izin menjawab dokter, kortisol Ya, nggak dokter? Kortisol itu meningkat pada saat pagi hari setelah jam 7, kemudian menurun pada sore hari. Dan seharusnya pada malam hari itu hormon melatonin dokter yang meningkat. ya, betul ya. Jadi melatonin dan kortisol itu nanti akan saling berkaitan ya. Ketika malam hari terjaga, maka melatonin akan rendah ya. Tadi misalnya karena paparan cahaya. Nah, melatonin yang rendah itu nanti tidak tidak bisa menekan kortisol ya. Nah, kemudian kortisol juga ketika terjaga meningkat ya. Apalagi kalau terjaganya itu karena ada sesuatu yang membuat stres ya. Nah, malam hari kortisolnya meningkat. Akibatnya apa kalau kortisol malam hari meningkat? Maka tekanan darah itu juga akan meningkat ya pada malam hari. Padahal secara fisiologis malam hari adalah waktunya untuk penurunan tekanan darah ya. Tetapi karena adanya kortisol ini, maka tekanan darah yang seharusnya malam hari turun menjadi tidak uh, menurun ya. Nah, ini yang kalau jangka lama nantinya akan menyebabkan peningkatan resiko hipertensi dan pada kasus ini juga sudah meningkat ya. Nah, tadi kenaikan berat badan, kortisol itu juga nanti berpengaruh pada penumpukan istilahnya lemak di perut ya, visceral fat. Nah, hormon tadi yang berperan adalah kortisol. Oke, ya. Kita sudah sampai ke akhir dari kuliah ini bahwa irama sirkadian adalah ritme biologis 24 jam yang dikendalikan oleh jam sentral kita, ya. Namun berinteraksi dengan jam perifer, ya, seperti pencernaan, otot, dan sebagainya. Nantinya akan ada sinkronisasi yang berpengaruh pada fisiologis tubuh, termasuk hormon, metabolisme, dan tekanan darah. Oke, jadi hormon terutama memang ada yang normalnya berfluktuasi mengikuti irama sirkadian. Melatonin dan growth hormone ini pada malam hari, ya. Kemudian kortisol dan testosteron pada pagi hari. Dan kalau ada gangguan uh, antara irama di dalam tubuh dengan petunjuk lingkungan, maka akan meningkat atau terjadi gangguan pola sekresi hormon, ya, sehingga meningkatkan resiko penyakit-penyakit dari resistensi insulin, ya, obesitas abdominal, hipertensi sampai sindrom metabolik. Kemudian faktor risiko utama yang tadi sudah kita pelajari ya, ada begadang, kemudian kerja shift, jet lag, pola makan tidak teratur, sampai kurang tidur malam yang berlangsung lama. Ya, kemudian ini referensinya untuk yang utama ada 3. Nah, bila ingin memperdalam lagi, ini ada 7 referensi tambahan yang bisa dipelajari. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu untuk kuliah sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih, Oh, dokter. ya terima kasih ya. Matur Eh, nuwun dokter. Oke.